orang-orang melakukan hal-hal yang bernilai uang. Dan Anda tidak menjadi kaya. Jelas mengapa Apakah kamu tidak ingin agar pendanaan... ditutup. Tetapi di sini semuanya bertemu dengan sangat baik sekali. Halo semuanya, nama saya Yulia Shishkina. Anda berada di saluran Diri Zabli Generasi Baru. Solar Group tidak ketinggalan dari trend mode. Jadi muncul satu lagi format siaran podcast. Kami berharap informasi ini akan menjadi lebih menarik dan lebih jelas. Hari ini bersama kami terhubung mitra besar dari Solar Group. Grup seorang yang besar memiliki arti yang sangat penting dalam prinsip untuk proyek untuk setiap dari 70.000 peserta, karena selalu terhubung, karena selalu memberi saran menjawab pertanyaan meskipun seharusnya tidak. Kami selesaikan. Halo Seryoza. Halo Julia. Sergei Shevchenko, untuk semua pertanyaan dengan cara atau lainnya, selalu kamu terburu-buru untuk membantu menjelaskan, menjawab. Begitulah seperti ini. Dengan demikian pada tahun 2017, sebagai seorang investor, terlibat dalam percakapan dengan beberapa investor dan beberapa mitra di obrolan. Jadi saya sebenarnya benar-benar bekerja di dukungan dan bekerja sebagai operator dukungan, bekerja pada panggilan masuk, bekerja bahkan kemudian sebagai kepala dukungan, yaitu sudah mengorganisir seluruh pekerjaan langsung. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan apapun yang dukungan kami tidak hanya berada di obrolan, di V-Kontakte, di grup, Telegram, WhatsApp, dan seterusnya, atau mungkin platform lainnya. Ini inisiatif pribadi. Di media sosial mereka tidak terikat pada dukungan apapun seperti dan lainnya. Kami hanya mendapatkan jawaban di akun pribadi. Pertanyaan selesaikan sesuatu. Karyawan dukungan selama jam kerja mereka ya begitulah. Mereka menjawab di email. Mereka menjawab langsung saja di bot khusus. Telegram yang tertera di akun pribadi. Mereka menjawab langsung di akun pribadi mereka sendiri untuk semua orang kontak yang tercantum di sana, termasuk di chat secara langsung online, langsung di akun pribadi dengan Senin hingga Jumat sepanjang hari kerja. Mengapa di saluran Telegram yang sama sudah begitu sangat lucu? Apa yang saya lihat komentar seperti itu baru-baru ini? Saya sudah mengajukan pertanyaan, tapi Sergei tidak ingin menjawab seolah-olah Sergei harus semua orang terbiasa, seolah kewajiban. Bagaimana bisa terjadi? Siapa beri wewenang? Ya, memang terkadang saya merasa tidak ingin menjawab dan kadang-kadang sebenarnya bahkan Pavel Filipov yang sama juga mengeluh mengapa tidak. Saya menjawab meskipun sebenarnya sepertinya saya tidak seharusnya. Kamu menjawabnya aku tidak dibayar itu. Ya, terkadang saya menjawab seperti itu sambil Pasha mengatakan bahwa kita bisa bersepakat ini terjadi karena inisiatif sendiri. Semacam ketertarikan yang sangat besar, yang sangat terhadap proyek ini. Jadi proyek ini menjadi menarik saya investor. Dan saya awalnya tidak suka bagaimana cara kerjanya. Dukungan saya tidak suka daftar informasi yang sangat penting dan sangat yang tentang Anda dapat mengetahui lebih lanjut tentang proyek ini dan seterusnya. Tapi bagaimana bisa terjadi bahwa proyek besar yang menyebut dirinya ambisius pada dasarnya ini membuktikan mulai dari fakta bahwa dukungan berfungsi tidak berkualitas menurutmu? Saya pada awalnya justru menghadapi masalah bahwa saya hanya ditolak dalam sebuah situasi yang sangat mengecewakan dan tidak diharapkan. Informasi yang sebenarnya mereka anggap tidak penting bagi mereka, dan ini adalah yang pertama, yang berhasil saya capai, bersepakat dengan Pavel Filipov, hal itu tidak boleh dilakukan. Apapun yang orang katakan, bahkan jika itu sepenuhnya kekacauan dari sudut pandang operator dukungan, jika tidak dalam pola apapun yang tidak sesuai, dalam situasi yang lebih kompleks, tidak mungkin membantu seseorang, tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini harus dilakukan dalam situasi apapun. Mencatat sampai ke manajemen. Jadi ini adalah peraturan khusus dikembangkan, caranya melakukan manajemen membacanya, mempertimbangkannya. Karena tidak selalu orang-orang yang bekerja 8 jam, di obrolan merasa lelah menjelang akhir shift seterusnya. Dapat memahami apa yang sedang dibicarakan, apa yang diinginkan seseorang. Orang-orang ketika datang dari satu masalah mulai berbicara tentang hal sama sekali berbeda. Artinya permintaan, orang-orang bisa sangat tidak terhubung. Dan umum, lebih luas daripada kompetensi seorang manajer kondisional. Ya tidak semua orang selalu mengerti apa yang diminta, jadi tidak bisa ditolak saja. Nah, karena kamu tidak mengerti apa sedang dibicarakan, ini adalah yang pertama yang saya berhasil menghubungi Solar Group dengan sukses untuk mengubah. Mungkin mereka menyukai keberanian saya yang aneh ini atau mungkin ketekunan yang saya tunjukkan saat meminta ini dilakukan. Dan mereka meminta saya untuk berpartisipasi. Saya duduk di telepon untuk panggilan masuk. Ternyata tidak ada yang bisa menjawab saat itu. Di telepon saya berbicara sebentar sekali dengan semua orang yang menelepon. Saya tertarik dengan proyek tersebut. Kemudian saya menjadi operator di obrolan. Jadi begitulah perlahan saya selama ini berhasil bekerja sebagai kepala dukungan. Entah karena ketersediaanmu atau karena kejelasanmu dan kecenderungan entah karena apa atau mungkin ceritakan rahasia. Kamu memiliki jaringan mitra besar. Kamu benar-benar mitra seluruh Rusia di Solar Group. Ceritakan apa tanggung jawabmu lebih secara kasar pada gaji.
Kamu memang benar-benar memimpin departemen ini dengan sangat baik sekali. Pada momen bisa berbeda-beda, kerjasama kami dengan ORGU terjadi dengan cara yang berbeda. Saat ini saya benar-benar sedang mengerjakan jaringan mitra, mencoba merumuskan sejelas mungkin kondisi yang nyaman untuk bekerja bagi semua mitra di segala hal, dunia dengan Solar Group, dan untuk itu yang kondisi kerja mereka adalah adil. Sangat ingin agar tidak hanya proyek ini berhasil dan juga lebih baik. Meskipun saat ini kita sudah bisa mengakui bahwa itu berhasil. Saya ingin itu menjadi komersial sukses. Para investor tidak menyesal telah datang ke sini. Oleh karena itu, ketika kamu melihat sesuatu yang menurutmu tidak adil, atau kita semua pintar di sofa, di sana ketika kamu bermain di sofa kondisional di sana, di ladang keajaiban siapa ingin jadi jutawan. Orang bermain sementara menonton, semua pertanyaan bagaimana seharusnya. Di sini kurang lebih sama, ketika kamu jika melihat bisa jadi itu tidak benar dan menunjukkan inisiatif cara melakukannya benar, entah mengapa para penyelenggara proyek ini saya tidak mengirim ke neraka dan kita juga sepertinya kita dapat bekerja sama dengan cukup produktif. Apakah saya memahami dengan benar pengetahuanmu dalam masalah hukum dan keuangan yang juga disebabkan oleh fakta bahwa kamu seolah-olah menjadi mungkin juga sebagai penyelenggara atau di mana saja sebagai pemandu. Nah, misalnya badan hukum telah berubah, yurisdiksi pindah ke Nuwatu dengan sedikit. Apakah ini adalah tawaranmu? Apakah kamu memiliki hubungan dengan ini? Saya tidak memiliki hubungan dengan ini. Ini dilakukan langsung Pavel Filipov dengan Sergei Semenov. Mengganti yurisdiksi dari Vanuatu secara geografis, tepatnya di Camorra secara eksklusif yang sangat istimewa, unik dan sangat istimewa dan hanya dapat ditemukan di tempat ini karena orang asing, karena situasi yang sedang berlangsung sekarang ini di dunia terjadi, mulai mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini telah menjadi masalah yang bersifat massal, memiliki karakter massal. Apa mereka lakukan? Mereka tidak ingin mendaftarkan aset mereka. Bagaimanapun dalam waktu dekat secara resmi, proyek kami berakhir. Para investor akan menjadi pemegang saham dan banyak orang asing bertanya, apa lakukan jika tidak mau? Apa artinya menjadi pemegang saham pemerintah negara saya saat ini? Akan segera muncul pertanyaan, dan saya tidak terlalu menginginkannya, saya merasa tidak nyaman, karena pertanyaan-pertanyaan ini memang sudah sangat banyak sekali terpaksa melibatkan pengacara dengan konsultasi dan juga keluar dari situasi ini telah diganti. Yurisdiksi, menerima pembaruan clearing dan broker, serta informasi dan layanan terkait lisensi yang memungkinkan Solar Group untuk beroperasi sebagai perusahaan manajemen mengelola aset si banyak lainnya. Kita semua tahu bahwa kamu hebat mengatasi jawaban atas pertanyaan yang relevan mengenai teknologi, mengenai secara khusus Sovelmash, mengenai bahkan diri Zabli meskipun mereka baru saja mulai jalan, dan masalah keuangan Solar Group yang sedang dihadapi saat ini oleh perusahaan. Berkat apa? Siapa kamu kerja? Siapa yang kamu pelajari saja? Pertanyaan yang bagus. Saya belajar antara lain untuk jadi seorang manajer. Ini di stasiun metro Vihino yang sangat sibuk di Moskow. Sebelumnya disebut GAU, sekarang GIU, yaitu sebelumnya ini adalah akademi manajemen yang terkenal. Kemudian belajar di tempat lain, ada pengalaman kerja termasuk sebagai pengacara dengan keahlian yang mendalam dan pengalaman yang luas dalam berbagai kasus. Jawaban yang baik kan, orang pikir, dan ada orang-orang yang dihormati di tempat kami, dalam proyek seperti Alexander Sudorev misalnya, dan Dmitry Duinov tidak bersamamu. Mereka setuju jawaban-jawaban ini tidak puas. Tentu saja kami cukup sering terjadi yang sering konfrontasi terkait hal ini, bahwa kita mengatakan omong kosong. Saya sangat memahami mereka dan di sini kami ada berbagai pendapat karena ini kamu tahu seperti beragam, berbeda-beda di dalam kolektif besar untuk satu tugas bersama. Perlu menyelesaikan tugas lainnya. Di sana misalnya untuk tidur, kita perlu membangun rumah dan membeli selimut kan. Setelah kamu membangun rumah dia, akan tidak nyaman jika tidak ada selimut. Di sini juga sama. Nah, dan inilah selimut yang dibawa oleh berbagai orang dalam proyek ini pada diri sendiri yang juga menurut saya sama sekali normal. Oleh karena itu, sebenarnya saya memang ingin menjawab dengan cara yang itu dapat dipahami dan diakses oleh orang-orang agar mereka memahami apa yang sedang dibicarakan. Misalnya, orang-orang yang menduduki posisi penting, mereka ingin agar ini tidak menyimpang sama sekali sedikit pun dari itu. Bagaimana itu terdengar dari sudut pandang yang lebih luas, terminologi, dan mereka tetap tidak peduli bahwa orang gunakan terminologi ini memilikinya dan tidak mengerti apa dibahas. Orang yang misalnya bermimpi agar di sini tahun lalu pendanaan proyek ditutup, saya ingin agar orang-orang lebih memahami apa yang terjadi pada kami, mengapa seperti ini saja dan bukan yang lain, harus beralih ke jargon, harus berkomunikasi dengan cara yang sangat baik dan efektif.
Jadi menurutmu mereka akan memahamimu saja ya. Dan ternyata di mata seorang spesialis tema yang sangat berpengalaman, terkemuka, dan sangat dihormati di bidangnya yang kamu angkat, kamu tentu saja sedang berbicara omong kosong. Ini seringkali terjadi pada kita, tetapi sekali lagi saya rasa ini adalah proses yang sepenuhnya normal karena bahwa semua orang melakukan satu pekerjaan besar. Baik. Dan bagaimana Sergei Semenov, Pavel Filipov memandang hal itu? Apa yang kamu jawab atas nama perusahaan? Atau kamu selalu bilang, ini pendapat saya? Saya di sini tidak mengklaim kebenaran sebagai yang terakhir. Ya, kami juga berdebat tentang hal ini karena apa yang terakhir ini terutama sejak Januari. Tahun ini 2024, teman-teman benar-benar mendesak agar saya dan keluarga saya benar-benar mewakili perusahaan dalam menyampaikan semua informasi yang dengan sangat jelas, lengkap, terperinci, dan mendetail. Saya berbagi dengan orang-orang agar saya menjadi lebih bertanggung jawab karena telah ditugaskan kepada saya lebih dari sudut pandang mereka yang beragam dan berbeda, pekerjaan yang bertanggung jawab dalam jaringan kemitraan yang luas. Mengapa saya berusaha tentu saja untuk menghindar? Saya punya pendapat beda. Maksudnya sebenarnya ternyata kami memang benar-benar bekerja sama, tetapi pendapat kita berbeda mengenai hal ini. Itu ingin jujur pada dirimu sendiri, ingin menjadi mitra yang jika perlu akan mengajukan tuntutan dan akan bertindak tidak setuju dengan Solar Group dan akan ada sesuatu yang lain yang akan diminta. Dan ini juga, tetapi sangat ingin sekali secepat mungkin, sangat sekali tanggung jawab, tidak diam, dan dapat lebih uang. Secara umum dalam hal investasi, seberapa terdidik kamu sebenarnya ya? Seberapa jauh kamu sebenarnya menurutmu sampai ke solar? Bagaimana Solar Group menghadapi investasi dengan cara apa yang efektif? Kamu bisa ikut tema ini. Banyak pertanyaan langsung diajukan, dan semuanya mereka sangat rumit karena seberapa sangat kamu terdidik, jadi sepertinya, dan juga seberapa kamu memiliki pemahaman yang luas tentang investasi. Saya tahu di bank online ada broker. Itu saja, saya yakin disinilah pengetahuan saya berakhir sebelum Solar Group. Di sini tuh orang-orang yang sangat berbeda akan memberitahumu, benar-benar berbeda sekali lagi. Kita semua ingin memiliki ketenangan dan ketenangan batin yang mendalam, memiliki keyakinan kita melakukan semua dengan benar. Ini menciptakan kesan bahwa semuanya akan baik-baik saja, percayalah. Dan memang sektor investasi klasik yang sangat penting dan berpengaruh inilah yang meyakinkan semua orang bahwa di sini semuanya memang seperti itu. Karena di sana sebenarnya ada hal-hal yang sangat sederhana. Tapi itu tidak benar. Ini tidak berjalan. Sebuah perusahaan besar seperti Apple, Google, saya tidak tahu. Pavel Durov, mereka juga memiliki saham. Pavel Durov mengatakan salah. Tidak tampil dengan baik dan saham jatuh ke bawah dan Anda tidak menjadi kaya. Ya, ini yang ingin kusampaikan. Dan selanjutnya adalah penjelasan sederhana, kita memiliki regulasi, dan karena kita memiliki regulasi berarti kami bukan penipu, dan tidak mungkin ada yang merugikan di sana. Itu tidak benar dengan jelas. Ada sejumlah besar penipu yang masuk banyak di bawah regulator bekerja lalu bangkrut. Ada perusahaan yang hancur dengan baik dan saja persis seperti itu di bawah regulasi. Dan investasi klasik tidak saja, tetapi juga memberikan jaminan pendapatan kepadamu. Berapa yang diceritakan oleh semua ini, teman-teman terpelajar sekarang tentang apa yang perlu dikuasai, mempelajari dokumentasi, membuat kesimpulan yang tepat, melihat ke sana-sini, hal-hal lainnya. Tidak ada jaminan bahwa di sana kamu akan menjadi super kaya, tidak sama sekali, benar-benar. Di sini hanya ada keberuntungan nasib, bukan keberuntungan. Orang-orang ini sebenarnya melakukan jauh lebih banyak pekerjaan dan lebih banyak lagi, dengan demikian setuju untuk menghasilkan lebih sedikit. Tapi mereka lebih banyak. Jika kita mengambil jumlah total investor secara keseluruhan di seluruh wilayah, di seluruh dunia, orang-orang bergerak seperti itu, atau sebaliknya inovasi, kemajuan, memberikan uang mereka sendiri, pengusaha, agar sesuatu terjadi dengan uang ini, maka dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, tentu saja itu akan berkisar sekitar 80 hingga 90% atau lebih. Ini akan menjadi investasi yang sangat klasik dan semua yang lainnya, dan juga ini adalah Ventura dalam berbagai manifestasi yang sama sekali berbeda, dan inilah yang tepat untuk saya Ventura. Ia jauh lebih dekat, karena itu tidak bisa dikatakan bahwa saya bisa membayangkan apa yang saya lakukan di sana. Jadi dari sudut pandang pasar investasi yang sangat klasik, saya adalah orang yang tidak terlalu cerdas, lebih cenderung menjadi seorang romantis, meskipun saya tentu berpikir sebaliknya. Saya percaya bahwa seorang pengusaha yang sangat berpengalaman seharusnya menjadi tertarik untuk mengangkat urusan yang kamu saja, dan juga kamu bisa mendekat, memahami tim dengan lebih baik dan lebih mendalam, dan seterusnya, kamu harus tertarik mengangkat hal ini. Dan bukan sekadar melihat angka-angka kering dan menebak pada orang-orang dalam 5 tahun ke depan akan sama. Seperti 5 tahun lalu, sesuatu akan pengaruhi bahwa ini tidak akan seperti itu. Tetapi dengan cara yang berbeda,
tapi masih alasan tertentu. Sebelum Solar Group percaya crowdfunding, dan bahkan di sana aku ingat kita berbicara dalam percakapan di tempatku. Di saluran tersebut disebutkan satu momen bahwa pada waktu itu kamu sama sekali dia menempatkan semua hartanya kartu dan pergi crowdfund. Meskipun sebelum Solar Group, saya sama sekali jauh lebih sedikit orang yang mengetahui tentang crowdfunding di Rusia. Untuk melakukan investasi kedua secara kondisional, di Sovelmash, saya menjual mobil, saya hampir baru, saya membeli yang tua sekali lagi. Tapi situasi hidup saya memungkinkan saya melakukannya, saya tidak terlalu membutuhkan mobil. Tapi mengapa kamu yakin apa yang kamu lihat keuntungannya, apa yang kamu lihat sebagai faktor bahwa kamu siap untuk petualangan ini? Jika kita mengambil terobosan yang paling serius, terobosan nyata dan teknologi dan di IT dan seterusnya, lebih sering seperti ini contohnya, atau misalnya semua orang yang membuat terobosan ini menundukkan di sana sebuah tim kecil orang dengan kehendak mereka setelah bertengkar dengan semua. Tetapi setelah mencapai tujuannya, berdasarkan posisi semua orang lainnya, siapapun di sekitar bertindak bodoh. Benar-benar jika kita hanya mengangkat bahan-bahan ini, ya apa yang mereka katakan tulis, mereka dikatakan orang-orang yang benar-benar bodoh, pasti tidak akan ada apa-apa. Dan akhirnya orang di sana mengubah industri. Ini adalah pertanyaan yang kompleks dan ambigu. Dalam hal apapun, saya memandang investasi Ventura, investasi dari sudut pandang dan juga perspektif kewirausahaan. Nah, jadi kamu tidak ingin membeli batu bata atau mungkin sesuatu yang lain secara kondisional dan memahami bagaimana cara melakukannya, dan bisa saya buat mereka menjadi lebih baik, lebih murah. Artinya di dalam dirimu ada seorang pengusaha, kamu ingin membangun proses, menciptakan dan menghasilkan dari hal ini dengan hati-hati. Dan kamu mengerti bahwa membeli dan menjual batu bata, itu satu keuntungan. Dan jika kamu sekarang ini dan memikirkan suatu proses teknologi yang akan lebih baik daripada yang lain dan di batu bata murah untukmu, kamu akan mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak dan kamu juga akan menciptakan sesuatu yang menarik. Tapi saat sama kau paham, ada risiko tentu saja seperti pada setiap pengusaha. Jadi kamu hanya merasakannya di dalam dirimu saja. Sebenarnya, setuju kamu siap untuk itu? Apakah saya memahami benar? Jadi tentu saja risiko itu adalah hal yang mulia. Semua orang selalu membicarakan hal ini. Orang merasa nyaman ini, hidup saja dan itu sepenuhnya normal. Dan ini juga perlu dipahami jika kita berbicara tentang hal yang ada dunia investasi dan di dalamnya ada sedikit dunia investasi Ventura kebetulan tumbuh sangat pesat di belakangan ini. Jika kita sebenarnya mengambil pada dasarnya dan seluruh di dunia lain jumlah investor di sana sedikit dan tidak penting jenis modal Ventura klasik, beberapa mereka pada dasarnya tidak begitu banyak. Ya, tidak semua orang merasa nyaman dengan ini dan itu sepenuhnya normal. Jadi tunggu sebentar saja dulu teman-teman. Saya mengerti bahwa podcast ini sangat menarik, tetapi saya memiliki informasi penting untuk Anda. Seperti yang Anda ketahui, saat ini kita berada di tahap ke-19 proyek Sovelmash dan segera kami akan beralih ke tahap final untuk menutup pendanaan yang sangat diperlukan dan juga kami hampir mendekati akhir putaran 0 proyek di Rizabli Generasi Baru yang telah secara resmi disebutkan sebelumnya dalam konteks ini. Oleh karena itu, jika Anda belum berpartisipasi dalam ini proyek, silakan klik tautan di deskripsi, kenali lebih lanjut kenali syarat-syaratnya dan pelajari lebih banyak informasi dan detail tentang cara menjadi peserta. Dan jangan lupa ya untuk berlangganan ke kami sekali. Sumber informasi seperti V-Kontak, YouTube, dan lainnya. Tautan ada di deskripsi. Mari kita berdiskusi topik ini. Apa saja strategi yang ada dalam investasi? Seseorang mengetuk hamster, seseorang berspekulasi, seseorang dia duduk dan membeli saham, saya tidak. Saya tahu bahwa salah satu bank besar di Rusia dan duduk 3 kopek setahun. Dia menganggap dia memiliki pertumbuhan. Apa pendapatmu kelebihan dan kekurangan? Berbagai skema investasi seperti ini yang dapat dengan mudah ditemukan di berbagai tempat di pasaran. Berdasarkan apa? Dari pendapatmu ya, saya katakan saya seorang romantis. Pengusaha tertarik untuk melakukan sesuatu, sendiri mencapai sesuatu, menciptakan proses. Apakah kamu menginjak hamster? Tidak. Mengapa saja? Kemungkinan besar karena tidak cukup waktu. Jadi mungkin jika saya tidak harus berkomunikasi secara terus-menerus dengan para investor Sovelmash, maka mungkin Anda akan mengetuk untuk bersenang-senang. Ya, termasuk juga demi keuntungan. Karena ada kemungkinan bahwa di sana mungkin sekali akan ada uang yang keluar. Sayangnya hanya cukup kecil saja. Apakah kamu membeli Bitcoin? Tidak, saya tidak membeli. Kenapa? Saya tidak tahu mereka. Saya memiliki sejumlah Bitcoin yang saya dapatkan secara gratis. Seseorang membayar saya lebih banyak dari waktu mereka, salah satu orang dari klien. Dan bukan hanya saya dibayar dengan mereka.
Dan saya diberi bonus saja karena hal ini saat itu harganya benar-benar sangat murah. Sekitar itu adalah 10 sen menurut saya. Saat itu dulu saya tinggal di Moskwa, saya tidak serius. Saya menyimpan semua ini dengan hati-hati, tetapi laptop saya dicuri. Dan saya sudah ingat, entahlah, mungkin saya pikir sekitar 3-4 tahun lalu tentang ini dengarkan sebenarnya di laptop yang sangat baru saja dicuri dengan cepat dari Zulebino. Pada waktu itu saya memiliki Bitcoin di sana, dan saya bahkan tidak ingat jujur saja ya. Nah, satu Bitcoin sekarang harganya $63.000. Saya mengerti, ya baik. Jawaban pertanyaanmu adalah mengapa tidak tahu. Strategi investasi apa yang kamu suka? Apa tidak disukai, mengapa? Saya suka membantu orang dengan senang hati. Yang benar-benar ingin mencapai sesuatu yang penting, tentu saja, sekali lagi saya katakan mempelajari dokumentasi perusahaan-perusahaan besar untuk memahami banyak mereka akan tumbuh. Saya rasa ini membosankan tak suka. Jika saya percaya bahwa dengan sepenuh hati, keyakinan dan kepercayaan penuh serta ketulusan, ini dijamin hasilnya memberikan sesuatu yang benar-benar nyata dan mungkin saya juga akan melakukan itu. Tapi karena saya tahu banyak contoh yang berbeda ketika orang-orang membuat kesimpulan yang salah dan seringkali ini terjadi bersama-sama dan ini seringkali terjadi dengan seluruh pasar lainnya dan mereka semua benar-benar sangat sekali terbakar usaha selama 5-6 tahun yang mereka kumpulkan sebelumnya. Kamu kini bicara tentang jaminan, tetapi kamu selalu menjawab dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian komentator yang sama mengenai Sovelmash dan seterusnya, lebih banyak detail. Anda datang ke sini untuk jaminan, itu lucu saja, kamu berkonflik dirimu. Ya, ini tidak bertentangan karena kepadamu, dia berkata saya mungkin terlibat dalam hal membosankan ini. Masalah demi uang jika dia mengerti bahwa di sana sedikit lebih banyak jaminan kamu akan mendapatkan keuntungan. Maka di sini jauh lebih berisiko, saya rasa saya setuju di sini dalam venture terbang dengan semua daging, ini benar-benar untuk halo, tetapi tetap saja di sini menarik. Bagi sebagian orang tidak, tetapi saya di sini merasa tertarik, ini adalah pilihan saya. Tidak hanya itu, saya memahami bahwa justru berkat hal-hal seperti ini. Dan juga pada akhirnya, bagi orang-orang seperti saya, pada umumnya terjadi pergerakan dan perubahan yang umumnya terjadi secara perlahan dan bertahap dalam ekonomi dan dalam teknologi. Dan jika kita mari kita lihat sejenak dan mungkin historiografi yang ada saat ini. Di dunia prinsipnya dijelaskan bagaimana itu terjadi. Artinya selalu ada yang menemukan uang memberi. Ini bisa jadi kenalan, teman, atau mungkin orang lain. Artinya jika tidak bantu orang lain, menemukan uang, tidak berusaha, tidak ada yang sedikit lebih terjadi tanpa itu. Jadi ya ini sangat menarik, ini memberikan kesempatan untuk pertumbuhan ego kita memanjakan diri kita bahwa kita tidak hidup dalam kehidupan ini tanpa alasan. Ini jauh lebih menarik saya katakan. Daripada hanya memikirkan tentang pendapatan saja atau lebih. Saya pikir semua mitra besar Solar Group, mereka saat ini duduk di sini mengangguk dan mendukungmu, dan pada dasarnya Anda adalah orang-orang yang benar-benar besar dan luar biasa. Mesin pemasaran, karena pada dasarnya Anda sebenarnya dan sangat menarik orang-orang dan kolega-kolega dalam proyek dengan cara-cara yang nyaman bagi Anda, dan pada dasarnya Anda juga berjuang melawan mereka, siapa yang dengan sengaja membuat anti-BR dan juga mencoba menciptakan reputasi hitam untuk proyek tersebut. Kamu melawan mereka, apakah kamu mengajarkan jaringanmu untuk bertarung atau kamu sama sekali tidak mengajarkannya? Ya, tentu saja setiap hari dasar kami menangani keberatan. Orang-orang datang setiap hari. Mereka tanya, tapi bagaimana bisa begitu? Saya mendaftar di sana dengan memanfaatkan yang luar biasa. Saya suka dengan tawaran Anda mengenai cicilan, apa yang bisa menetapkan jumlah di sana. Dan membayarnya dengan sangat mudah selama 1 atau 2 tahun, itu keren. Saya menemukan sesuatu di internet, inilah saya. Saya tidak tahu saya harus bayar atau tidak. Di satu sisi semuanya baik, di sisi lainnya. Situlah kamu berada, menanggapi keberatan ini secara rinci, dan melakukannya agar orang dapat menarik kesimpulan sendiri. Karena tidak ada gunanya menjadikan seseorang membujuknya dengan sesuatu, dia akan diyakinkan kembali di internet, dan mereka akan melakukannya lebih baik kamu. Jika kamu ingin mengatasi keberatan, kamu perlu memberikan seseorang makanan untuk dipikirkan, yang sudah bisa dia kerjakan sendiri dengan sangat baik, dan ini yang kami lakukan setiap hari hasilnya. Saya pikir ya tentu saja itu berhasil, karena bertentangan Sovelmash. Berjalan, saya tidak takut untuk mengatakan kata ini seolah-olah meskipun terdengar sangat berlebihan dan konyol, ini adalah informasi yang benar-benar nyata. Perang yang telah saya hadapi berkali-kali sebelumnya dalam hal ini, berkomunikasi administrasi Vkontakte. Mari kita bahas detail di sini. Pasti banyak yang belum menonton saluran saya. Dia sangat sederhana dan sangat kompak sekali. Bicarakan situasi ini, kami menulis dengan hormat ke administrasi Vkontakte. Kami adalah seperti itu. Saluran kami di sini yang telah dicemarkan
hapus komentar ini. Saya memahaminya benar, Divi Kontakte menjawab. Contohnya seperti itu ya. Ada yang lain? Motif untuk berkomunikasi dan alasan, misalnya kamu tidak bisa beriklan, meluncurkan kampanye, komunitasnya tidak menyetujuinya dengan sangat cepat sekali, dan itu juga, ini alasan baik untuk bicara tentang apa kamu bicarakan. Juga sama sekali. Artinya semua aturan, semua syarat telah dipenuhi dengan sepenuhnya dan menyeluruh serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sana juga ada beberapa hal yang sangat penting dan menarik sekali untuk diperhatikan. Kami tak melanggar pun. Saya berhasil sekali saja menemukan seorang administrator yang lebih atau kurang berpikiran sehat. Dia adalah kepala utama sekali kelompok moderator. Seseorang yang berkata, ya saya melihat dengan tegas situation Anda akan membantu Anda. Terkadang seperti itu, mari kita selidiki. Meminta daftar dokumen dari saya berikan kepadanya. Dokumen apa yang mereka minta. Ada banyak dokumen di sana dan tentang perusahaan dan lain-lain yang kami ceritakan ini, hingga ke proses sertifikasi yang lengkap dan menyeluruh. Yaitu ada beberapa pos yang kami pertimbangkan, yang kami melakukan, kami cerita tentang laboratorium. Selanjutnya mereka menanyakan apakah dia terakreditasi, dan seterusnya karena kami meminta untuk menghapus materi tersebut. Mengatakan semua ini adalah Potemkin. Desa semua ini tidak ada. Jadi banyak dokumen yang diminta, termasuk dokumen Solar Group yang diminta. Jadi ada korespondensi sangat aktif setelah itu. Setelah beberapa waktu berlalu, administrator menghilang beberapa waktu, dan kemudian sebagai gantinya sudah cukup dijawab. Sebenarnya pada akhirnya, secara formal bahwa V-Kontakte tidak wajib menjelaskan dengan lebih rinci untuk alasan apa dan alasan lainnya, alasan mereka melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi ada komunikasi dengan orang-orang yang masuk akal, waktu semuanya kembali normal. Bagaimana cara mengkompensasi ini? Jadi katakanlah kerugian reputasi. Tidak hanya itu, semua sangat memahami bahwa ada pembenci yang dibayar gaji untuk itu saja, dan mungkin juga mereka mencemarkan nama baik, menyebut mereka penipu dan sebagainya. Anda semua tahu apa yang disebut, saya tidak akan menyebutkannya. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan reputasi? Apa membantu? Alat apa? Nah, yang paling efektif menurut pendapat saya, meskipun dia yang paling lambat dan kurang mencakup seperti itu, tetapi ini adalah situasi yang sering kali terjadi dalam konteks ini adalah penanganan keberatan, termasuk kelompok. Apakah lebih mudah untuk menghapus komentar kebencian tidak membalasnya? Tergantung jenisnya, kita juga sebenarnya tidak boleh bodoh di sini. Jika kita dapat menarik komentar ini, manfaat memberi kebaikan, jawaban penjualan tidak perlu dihapus. Bahas ini bersama satu kasus seperti itu, katakanlah, dengan gaya, kami memiliki pos yang lebih besar dan menarik, ditulis. Seorang pria bernama Dimitri dengan tawaran untuk menyewa integrasi untuk perusahaan Sovelmash. Apakah itu mungkin? Tentu ya. Seseorang bernama Dimitri dapat tulis, tawarkan ke blogger besar tema tersebut. Tentu saja kami memiliki sejumlah besar mitra, mencoba dapatkan uang. Sebagian orang ini, jadi dengan mempromosikan informasi tentang proyek tersebut, informasi tentang proyek dipromosikan termasuk berkomunikasi dengan para blogger. Menulis, Sovelmash sejak tahun 2017 adalah blogger ini. Menulis, dia mulai memahami, mengembangkan motor listrik, kutipan, yang konon yang dipercaya menghabiskan lebih sedikit energi. Bagaimana kamu mengomentari? Dengar, sepertinya saya mengerti apa yang kamu bicarakan. Jika kita saling memahami dengan benar, kami mengerti judul postnya adalah bagaimana cara mudah merusak reputasi. Jadi itu saja yang dibicarakan. Jadi sebenarnya ini adalah, ternyata Sovelmash mengembangkan motor listrik yang sangat canggih, efisien, dan inovatif, yang konon menghabiskan lebih sedikit energi. Mengapa? Saya rasa orang itu ketahuan saja. Dia seorang penyusup. Ya, maksudnya mereka meragukan, lebih katakanlah orang-orang yang sangat lebih bijaksana dan lebih terampil, para pembenci berpengalaman, termasuk para blogger. Nah, ada podcaster resmi yang memang sangat terkenal dan populer di kalangan pendengar setia seperti itu. Media yang cukup serius, misalnya Komsomolskaya Pravda, yang terkenal, yang lebih cerdas dan lebih bijaksana dalam menyediakannya, serta menggantungkan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan, memberikan omong kosong orang-orang. Di sini seseorang mengatakan konon itu, ya dia menghukum teknologi tanpa bukti, sama sekali, benar-benar tidak adil. Teknologi yang diakui, dipatenkan, dan diakui secara luas dan terpercaya sebagai minimum oleh Rospaten Federasi Rusia. Seperti yang selalu kamu suka jawab, protokol. Orang setidaknya sekarang telah menuduh dalam korupsi orang-orang yang terlibat dan bekerja di Rospaten dan orang-orang yang mengesahkan laboratorium. Ini merupakan organisasi pemerintah lembaga negara yang mengesahkan laboratorium Sovelmash, dan masih banyak lagi di sana. Saya melakukannya hanya dengan satu kalimat, satu kata konon, satu kata ya. Jadi ide itu sebenarnya pada dasarnya sendiri di dalamnya juga diinvestasikan oleh pengembang besar
motor listrik, dan bukan hanya Sovelmash seperti ini. Ada sejumlah besar paten khusus untuk menggabungkan lilitan di Jepang, Jerman di Amerika, dan seterusnya. Jadi ini adalah topik yang benar-benar sangatlah serius dan bahan gampang ditemukan di internet. Kata seperti itu konon dan pos-pos seperti itu dibuat untuk agar orang yang malas dan kita semua justru malas membaca hanya pos ini, merasa kecewa, menarik kesimpulan dan selamanya menutup topik ini. Tidak ada yang, baiklah, sebagian besar tidak akan memeriksa kembali, menjelaskan, mencari di Google, dan seterusnya. Mereka akan dengan pendapat ini. Baiklah, orang-orang malas tetapi harus kepada para pengikutnya apapun, menolak kemampuan analitis secara mendalam, secara mental. Lihat apa yang tertulis, yang konon menghabiskan lebih sedikit energi. Dan inilah masalahnya, para penemu memiliki teknologi tetapi tidak memiliki uang. Ini bagaimana teknologi apa yang ada. Jadi seolah-olah di kepala kertas ada, tetapi tidak ada uang untuk melakukannya. Ku paham frasa itu. Teknologi apa? Dari belitan? Dikatakan sedikit lebih tinggi bahwa teknologi ini tidak ada sedikit. Artinya orang tersebut sedikit menulis bahwa teknologinya tidak ada, tetapi di bawahnya dia menulis bahwa biarkan saja dia ada tapi tidak ada uang saja. Jadi semuanya bisa saja terjadi. Selanjutnya juga suka kalimat ini. Dia diminta untuk merekam cerita kepada orang-orang tentang perusahaan Rusia yang paling menjanjikan bisa diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan besar. Uang ketika mesin-mesin ini mulai diproduksi. Saya tentu saja tidak berani sekali lagi untuk mengatakan bahwa saya di instansi terakhir, tetapi saya rasa tidak ada yang pernah tidak menjanjikan bahwa semua orang akan menghasilkan uang dalam jumlah besar. Pemimpin utama perusahaan Solar Group adalah selalu Anda ingin membantu seorang insinyur Rusia untuk mewujudkan diri. Dengan rencananya ini, mari kita bantu. Kamu tahu, menurut pendapatku tidak ada masalah dalam hal ini. Perusahaan berada di niche yang sangat serius dan sangat penting untuk diperhatikan. Yang berhak untuk sangat undervalued, berapa banyak dan mengapa ini sangat penting untuk dipahami dan diakui dalam konteks yang lebih luas, apapun harganya. Motor listrik asinkron di dunia diproduksi lebih dari miliaran setiap tahun. Ketika proyek dimulai sekitar 7 miliar buah diproduksi per tahun. Saat ini sudah hampir 15 miliar yang diproduksi setiap tahun. Banyaknya yang sedang diperbaiki. Jadi ini adalah bidang yang sangat besar. Dan teknologi yang sedang dikembangkan oleh Sovelmash itu adalah sesuatu yang sangat inovatif terkait semua mesin secara berbeda. Ini bukan hal baru, mesin. Ini adalah peningkatan khusus untuk motor induksi. Jadi mengapa tidak kita bisa menceritakan kepada orang-orang dan tentang uang besar jika kamu keluar. Prediksi ini sangat pribadi dan kamu bisa menjelaskannya dengan cara tertentu. Apakah kamu tidak merasa ini manipulasi? Saya diminta untuk menceritakan bahwa Anda datang ke sini dan Anda akan menghasilkan uang besar di sini. Dengar, ini adalah manipulasi yang normal. Absolut, karena pada umumnya adalah yang klasik investor. Mereka suka memanipulasi ini saja. Mereka mengatakan bahwa jika janji-janji yang terlalu tinggi seperti mereka langsung menyebutnya janji, bukan ramalan yang sebenarnya, artinya mereka menukar satu dengan lain agar teks mereka terlihat lebih baik dan lebih menarik serta informatif. Mereka percaya bahwa jika kamu ditawari sebuah kesempatan yang sangat penting dan berharga bagi masa depanmu, banyak ini 100% penipuan. Sekali lagi, orang-orang yang berbicara seperti itu tampaknya menganggap, sekali lagi, orang-orang yang mereka ceritakan ini adalah orang-orang bodoh yang tidak bisa melihat ke samping dan melihat pada contoh sebenarnya. Artinya, ada sejumlah besar bisnis, di mana bisnis diprediksi dengan sangat serius. Hal lain adalah bahwa investasi ini, proyek di pasar dengan lebih banyak sedikit. Dan jika ada itu adalah sebuah ventura, dengan demikian ventura kami ada. Dia memang sebenarnya tidak ilegal, dia tentunya tidak sah. Bayangkan seseorang berjuang untuk mendapatkan 20% per tahun dan ini dianggap sangat keren dalam investasi klasik. Dan di sini seseorang datang dan berkata dengar 1000% dalam 3 tahun nyata. Namun jika kamu normal wajar, kamu mengerti apa artinya sebenarnya. Setiap bisnis mungkin bisa gagal, takkan mendapatkan uang ini. Oleh karena itu kamu hanya perlu tertarik mengapa kamu, katakanlah tepat 1000, apa yang kamu dasarkan, dan bilang mengapa dia berpikir demikian. Dan bagaimana cara mencapai 1000 ini? Mengapa kamu sebenarnya berpikir begitu, dari mana kamu sebenarnya berangkat. Dan lihat, kamu melihat apa yang diceritakan orang itu kan? Dia tidak mempertimbangkan ini. Saya takkan pergi orang itu bisa salah paham. Kamu melihat kesimpulannya sepertinya. Jelas sudah saya teliti, sepertinya semuanya cocok, tapi kamu tidak. Kamu percaya kesuksesan karena ini juga adalah psikologi. Kalau tak mau pergi, tapi mengambil tanggung jawab dan mengatakan bahwa jika ada 1000% dalam 3 tahun berarti ini adalah penipu. Nah, itu bisa dianggap gila karena ada contoh-contoh seperti itu. Nah, mereka memang ada dan tentunya ada banyak contoh
di mana bahkan tidak ada bisnis tetapi uang ini ada. Mengerti kan? Dan ada bisnis di mana ada uang-uang ini. Baiklah, Nek, kita tanggapi mengenai tidak terdaftar di registri Bank Rusia. Di sini blogger kami mengatakan bahwa sebenarnya bisa saja dengan penuh pertimbangan matang dan hati-hati mengakhiri pengungkapan ini. Siapa bisa bertanya negara? Mereka beri lisensi penipu. Apakah ada yang bertanya? Mungkin, sepertinya tidak. Ya, di sana ada berbagai mekanisme yang mengizinkan pengembalian sebagian uang atau lainnya. Di sini bukan tentang itu, tentang mereka katakan kamu penipu. Kita bisa dengan jelas mengatakan kepada semua orang yang akan menonton, misalnya kita berdua yang sedang membahas ini sekarang saja, saat ini alat ini dipilih bukan tanpa alasan yang sangat jelas dan penting, jadi dengan sangat penuh perhatian serta terhadap para investor. Karena semakin sedikit uang yang kita habiskan, semakin sedikit pelaksana, semakin sedikit investor ikut, semakin sedikit investor, semakin pada jumlah orang lebih sedikit perlu dibagi. Keuntungan mereka akan dapat lebih banyak. Kami tidak mengaburkan saham. Pada jelas kita sekarang akan mengambil barang-barang penting yang lebih mahal. Alat misalnya kami akan mendaftarkan dana terpisah di Rusia agar bagi investor Rusia di sana akan ada banyak pajak yang harus dibayar sekaligus. Regulasi habiskan banyak uang lagi. Selanjutnya kenyataannya orang-orang hanya akan mendapatkan uang yang lebih sedikit. Itu saja. Tapi kami untuk pelaksanaan proyek, maaf bahwa saya lama menjawab, kami sedang dalam proses pelaksanaan proyek dan jadi uang memang seringkali selalu kurang. Proyek kami keren, ini saja beberapa kali berubah selama proses menjadi lebih mahal dan enggak hanya karena pandemi sebenarnya terjadi. Menjadi lebih besar? Pikirannya. Lebih besar dari berpikir untuk menjadi benar absolut. Oleh karena itu hari ini seperti yang dikatakan Dmitry Alexandrovich, setiap uang, setiap rubel, yang lebih dari itu, rencana masuk menjadi emas, begitulah adanya sedikit lebih. Bodoh untuk memikirkan dari sudut pandang kami sangat investor teknologi yang percaya pada ini dan para penyelenggara inisiator proyek adalah bodoh untuk membuat alat yang tidak peduli hal ini. Oleh karena itu dibuat dia sepenuhnya sah. Dalam situasi seperti ini yang terjadi di dunia, entah mengapa investor lebih banyak datang dari negara-negara di dunia, uang ke perusahaan yang terdaftar di luar negeri, kemudian uang tersebut masuk ke Rusia dengan cepat, offshore. Tentu saja dia menulis tentang offshore. Dia langsung melihat bahwa pendiri seseorang dengan penuh perhatian, Solar Group Limited terdaftar di Vanuatu. Ini adalah informasi yang sudah usang. Ini zona offshore, tidak ada kepercayaan. Tidak, mereka tidak menerbitkan laporan. Dan hampir tidak mungkin untuk menggugat mereka saja dan juga ada perusahaan jaringan keren mereka beroperasi di seluruh dunia sangat baik dan Donald Trump yang sama. Yang dicintai oleh seseorang, menjawab pertanyaan apa yang dia mau lakukan dalam hidup jika dia memiliki kesempatan kedua. Saya katakan jika saya harus melakukan semuanya nol, maka dia akan menemukannya. Perusahaan jaringan yang keren dan akan membangun bisnis di sana. Apa jaringan? Karena tidak ada batasan bisa menghasilkan kondisional semua uang dunia. Oleh karena itu, jika sekarang mulai mempublikasikan ini saja, semua banyak investor akan terhenti dan mereka akan berkata, teman-teman, uang kalian sangat mahal. Anda membayar banyak kepada mitra. 5-10 mereka mulai beri saran. Tapi saya punya pemasar yang lebih baik. Punya pengacara akuntan, lebih baik, lebih murah. Kami memiliki 70.000 investor, bayangkan. Artinya ini sepenuhnya disadari, saya bisa salah paham bahwa ini begitulah, tetapi memang begitu. Jadi untuk menghindari pengaruh tersebut, dengar. Mari kita bayangkan obrolan para ibu dalam grup taman kanak-kanak. Di sana kira-kira hal sama terjadi 20 orang di sana. Darah mengalir dalam pertempuran 70.000 orang. Saya setuju denganmu, memang begitu. Mau benar. Mungkin ini sudah menjadi ungkapan klise untuk hari ini, malam, bahwa sebenarnya memang ada banyak contoh di mana seringkali para investor dengan saran mereka telah menjatuhkan lebih dari satu dana. Lebih dari itu, untuk memvalidasi laporan perlu dengan sangat hati-hati dan teliti, melakukan dengan cara tertentu cukup mahal. Banyak pembenci bilang punya. Dalam kontrak tertulis, pergi ke pengadilan Britania berperkara, tapi Anda menulis ini tidak bisa dilakukan. Orang-orang juga tidak memahami situasinya dengan lebih baik. Ya, seperti di pengadilan Britania itu normal. Saya mengerti orang yang investasi $500 di sana, atau sekitar 1.000 dan tinggal di Saratov, dia melakukan itu, tidak akan ada. Itu jelas, tentu. Bahkan jika di Moskwa. Dan siapa yang akan invest $10.000 stres? Dan online mereka akan menemukan cara untuk menghadapi risiko. Mereka jauh lebih mudah di pengadilan. Di Britania jauh lebih mudah daripada di pengadilan di Moskwa. Kami memiliki banyak perusahaan yang bahkan beragam dan bervariasi dengan partisipasi pemerintah. Dalam kontrak tertulis disebutkan pengadilan Britania. Karena tak bisa dipindah sidang pengadilan seperti di tempat kami di sini. Di sana tidak ada pengadilan yang begitu terlibat. Menurut pendapat para pengusaha seperti di tempat kami, seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Di sana berperkara jauh lebih mudah. Jadi semua yang kamu butuhkan saja adalah internet dan
tidak tahu, pengetahuan bahasa Inggris untuk menyewa pengacara. Jadi ini adalah yang paling baik dan populer pilihan untuk investor dari seluruh dunia. Jadi tentu saja dia membahas teknologi tersebut, menulis jika saja penemu menciptakan teknologi yang akan meningkatkan efisiensi produksi sebesar 1%. Untuk teknologi seperti itu, semua perusahaan di dunia berjuang hingga kehilangan darah karena bisnis selalu mencari cara meningkatkan profitabilitas. Bagaimana bisa Dmitry Alexandrovich sepanjang kesadarannya hidup mengarah pada pengumpulan uang dari rakyat, akhirnya mewujudkan ide tersebut menjadi kenyataan. Jika saja dia membisikkan dengan sangat lembut dan perlahan di suatu tempat dengan cara yang biasa. Terjadi forum, festival, dan lain-lain dan semacamnya yang besar. Pengusaha, investor, perusahaan besar seperti ini hanya perlu tahu tentu saja dan lain-lain. Dia akan membeli semuanya habis-habisan, mungkin sekali. Itu tidak benar. Mengapa? Karena orang-orang terlibat dalam hal-hal yang bernilai uang, bukan apa yang lebih efektif. Atau bahkan mungkin saja mereka bermimpi untuk dengan hati-hati menggabungkan lilitan, atau bermimpi waktu itu. Di sana masih secara harfiah 20 tahun lalu, hampir semua orang terlibat dalam pengembangan motor listrik yang efisien energi, tetapi sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin melakukan ini dengan cara yang lebih terperinci dan spesifik dengan lebih detail. Dalam satu kasus ini terlalu sulit saja mungkin dan tidak mungkin untuk menggandakan membuat produksi skala besar. Kasus lain ini hanya tidak efisien. Di sana dibicarakan tentang sambungan listrik paralel dan seri. Seperti BBC Means, mereka memiliki paten gulungan gabungan tidak dapat direalisasikan. Ini adalah jawaban langsung untukmu. Apa yang akan terjadi jika, maka mereka akan melakukannya. Mereka melakukan ini, mereka menghabiskan itu. Puluhan juta dolar, sekitar ratusan juta dolar. Paham skeptisisme mereka. Dan mereka tidak berhasil. Orang pertama berhasil. Paman dari Zulebino, dia berhasil. Ya benar sekali. Yang pertama, dan ini mudah untuk diperiksa bahwa dia berhasil tetapi tidak ada yang mau. Dia kan menjelaskan salah satu videonya bahwa sebenarnya apa yang dia akhirnya bisa wujudkan dalam kenyataannya, sebenarnya hidup. Itu menghapus apa yang tertulis dalam buku-buku pelajaran tertentu. Memperbaiki teori yang ditulis dengan sangat hati-hati dan teliti 100 tahun yang lalu. Jelas mengapa saja. Karena teori ini ditulis pada saat tidak ada dengan lebih rinci dan detail. Masih ada pertanyaan yang sekarang diterapkan padanya. Ya, tetapi para pembenci yang menulis di YouTube, halo, saya seorang fisikawan, saya seorang insinyur, apa yang Anda bicarakan? Silakan buka halaman 68. Ada orang-orang yang menjelaskan bahwa pengetahuan hanya dari dengar-dengar. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterapkan. Pengetahuan ensiklopedis yang luar biasa bisa kamu miliki, tapi kamu tidak akan bisa bertahan di lapangan, bahkan jika kamu tahu caranya. Mengapa tidak pernah mencoba saja? Tidak mencoba, tidak mengerti bagaimana melakukannya, dan kamu tidak akan pernah bisa membedakan kesalahan dalam teori dan memahami mengapa itu tidak berfungsi, di mana orang biasa saja yang tidak tahu teori, tetapi pernah tidur di lapangan misalnya, dia langsung akan mengerti di mana kesalahan itu dan menyelesaikannya. Jadi semuanya sebenarnya sangat sederhana. Dimitri Sanik telah menceritakan banyak kali tentang teori medan magnet berputar, seperti yang dijelaskan dengan sangat rinci dan terperinci sekali dalam buku teks. Dan bahwa dia membayangkan dirinya dengan cara yang berbeda, yang memungkinkannya untuk secara efektif dan efisien mengambil langkah-langkah tertentu. Dan saya katakan orang ini mengatakan jika saja di sana setidaknya bisa meningkatkan 1%, itu saja ya. Jika ini dibeli sepertinya, entah mengapa tidak ada yang di Soffel Mesh, datang tidak ada pun protokol diprotes. Ada contoh sejumlah besar orang tentang ini, tidak memperhatikan perusahaan-perusahaan besar membeli kembali, perusahaan teknologi yang lebih kecil dan menutup proyek-proyek ini. Tapi para paman besar tampaknya adalah perusahaan-perusahaan besar ini tidak berinvestasi di Soffel Mesh, tulis blogger kami, kemungkinan besar karena teknologi yang sangat berfungsi dan juga mereka tahun ini hanya ada investasi saja di sekitar $400.000 hingga menjadi sekitar $600.000. Baik di situs perusahaan maupun di internet tidak ada informasi yang lebih detail. Informasi yang terkonfirmasi bahwa motor listrik dari Soffel Mesh menghabiskan lebih sedikit energi dibandingkan dengan mesin lainnya. Apa arti motor dari Soffel Mesh? Apa arti motor Soffel Mesh? Apa itu motor? Pertama-tama itu adalah teknologi bukan motor. Teknologi bukan motor. Motor-motor ini dibuat oleh sama dengan Siemens. Mereka tentunya memang bukan Soulmage. Mereka diproduksi oleh Siemens, ABB, dan beberapa pihak lainnya. Soulmage memodernisasi mereka dengan teknologinya. Tunjukkan, lihat teman-teman, ini adalah protokol pengujian dari Siemens. Ya, sekalian sebelum ia diputar ulang sebentar sekali lagi. Dan kami membandingkan mereka dengan mereka. Indikator apa yang mereka katakan. Mereka menjahitnya berbeda. Dan terkait dengan fakta ini, kebetulan ada pengusaha di Rusia yang memenangkan kasus di pengadilan memiliki kesimpulan di tangan.
laporan ahli tentang laboratorium di Sovelmash. Jadi pada dasarnya sebenarnya pengadilan mengakui bahwa laboratorium di Sovelmash ada dan terakreditasi organ pemerintah, tetapi tidak ada rekan yang dengan ini, atau mungkin lebih tepatnya tidak ada rekan ini. Mari kita bicarakan sekali lagi, Duinov tidak memproduksi, Sovelmash tidak membuat motor, ada teknologi. Membuat dan memproduksi itu juga hal yang berbeda. Jika perlu membuat sebuah motor atau untuk diuji coba teknologi mereka melakukannya. Tentu saja mereka akan membuat prototipe dan akan memproduksi unit-unit pemasangan, partai dan seterusnya, tetapi memang tidak dibuat produksi. Tetapi perusahaan rekayasa dan satu pun pembenci tidak mengatakan sekali, bisa dikatakan bahwa Sovelmash tidak memproduksi apa-apa, dan itu benar. Mereka benar-benar telah dengan sangat konsisten menarik investasi selama 10 tahun, meskipun sebenarnya memang benar tidak 10 tahun. Dan mengatakan bahwa ini adalah perusahaan rekayasa yang siap menciptakan sarana produksi untuk motor listrik yang sangat efisien energi ini, serta sangat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mengembangkan model motor listrik asinkron apapun di dunia dengan lebih baik dan efisien, kamu alat produksi dan menempatkannya dengan hati-hati pada produksi kamu. Tentang hal ini tidak ada yang dia mengatakan mereka tidak bisa melakukannya. Mereka sama sekali tidak membicarakannya, karena Dmitry Sanych benar-benar membuat heboh dengan roda motor yang sangat menarik. Dia telah membuat roda motor asinkron, jadi orang-orang benar-benar terkejut. Itu benar-benar keren. Orang yang mengerti apa yang dibicarakan ya tidak memahami bahwa ada roda motor yang dibuat oleh orang Cina. Jika kamu mencari di Google, nama belakang Duinov ada roda motor pertama di sampingnya. Benar ya, itu adalah hype yang sangat menarik. Dan sedikit orang memahami apa terjadi. Bukan di roda, tetapi Dmitry Sanych hanya memperlihatkan teknologi bahwa bahkan seperti ini, asinkron bisa dibuat. Bahkan seperti ini, berkat cara kamu menghubungkan lilitan seperti ini, dan bukan sebaliknya. Saya melihat papan nama di Sovelmash hanya di Alabishevo. Kami memang sebenarnya tidak memproduksi roda motor saja. Kamu tahu, mungkin mereka akan memproduksi. Tetapi sekali lagi ada beberapa partai instalasi untuk itu saja, agar pelanggan dapat membayar pesanan secara penuh dan final. Melihat bahwa inilah alat produksi, inilah yang dengan lebih jelas, dokumen untuk produksi, ini adalah batch instalasi, silakan, kamu dapat produksi semuanya sendiri. Mungkin bahkan Sovelmash mungkin harus memproduksi beberapa produk, mungkin memproduksi sendiri di dalam pasar dan juga untuk tujuan agar memicu produsen untuk mulai bekerja dengan Sovelmash. Ini juga cerita yang normal saja sama sekali, karena bahwa untuk menarik seseorang keluar dari kenyamanan dengan cara yang sangat efektif, efisien, penuh pertimbangan, dan bijaksana, pengusaha yang terkenal dan sangat inovatif memproduksi motor listrik. Dia perlu ngomong-ngomong Anda saran hal-hal seperti itu di Sovelmash atau mereka mengikuti jalannya sendiri. Jadi Anda hanya mendukung mereka. Dmitry dan Sergei Alexandrovich baik, berkomunikasi, saling menghormati, dan membangun rencana masa depan yang sangat indah bersama. Oleh karena itu, di sini seperti ini. Webinar setiap minggu. Setiap minggu pertanyaan yang hampir sama muncul, tapi tetap saja seperti biasanya di chat kamu dibanjiri dengan pertanyaan, bagaimana jika Anda tidak berada di sini? Menarik investasi baru, buktikan kepada kami terlebih dahulu. Kami tidak salah invest di Sovelmash. Sebenarnya ini adalah tema yang sebenarnya sangat umum dan normal jika kita memisahkannya dari fakta bahwa kita sebenarnya berada di pasar dan bahwa kapitalisme di luar tentu saja akan sangat keren sekali. Benar-benar sungguh saya juga ingin sekali mendapatkan uang di Sovelmash dan sebagian mereka dialihkan ke proyek lain karena bahwa ketika saya menerima uang di Sovelmash, saya tidak tahu uang perlu dirigible. Tahap apa akan ada di dirigible? Nah, tidak jelas. Saya bisa menganggap ini sebagai kerugian yang terlewat. Orang-orang bisa dimengerti, tetapi dari sudut pandang apa kita perlu merealisasikan proyek ini di sini hari ini harus sangat penting sekali bertindak sesuai dengan yang harus dilakukan. Ini sepenuhnya dibenarkan, dihitung dengan matematis. Dari sudut pandang yang lebih komprehensif, dilakukan dengan niat baik. Kami selesai 3 tahun sebesar sekitar lebih dari 40 juta dolar. Ada rencana jelas dan konkret pemahaman adalah proyeksi. Tapi hari ini kamu sudah mengatakan sendiri bahwa proyek itu pada saat itu kurang besar. Saat itu tidak ada COVID, saat itu tidak ada SVO. Sekarang situasinya telah berubah, proyek kami mengalami kenaikan harga dan prosesnya menjadi lebih lama. Selain itu ada semua objektif yang absolut, data dan materi di situs. Anda tidak perlu mencarinya dukungan. Ada peta jalan yang menunjukkan berapa banyak uang yang terkumpul. Berapa uang akan dikumpulkan. Ada semua bahan yang diperlukan untuk resep ini. Ada materi video dengan Dmitry Alexandrovich di mana Dmitry bilang uangnya sudah ada. Cukup untuk proyek ini. Dan kami tidak menghentikan pendanaan, sekarang tidak menguntungkan. Artinya saat ini uang yang masuk sekarang ini juga, ya hari ini fenomena yang dulunya memiliki makna mendalam dan nilai-nilai budaya yang kuat telah berubah menjadi sekadar kegiatan komersial yang berfokus pada meningkatkan nilai komersial, perusahaan sangat baik. Jadi peralatan apapun yang sekarang dibeli, itu dibeli untuk kegiatan yang sangat penting dan sangat menguntungkan. Saya sekali lagi meminta maaf bahwa kita lagi
kami muncul di udara dan menghentikan yang menarik ini, podcast. Tapi saya berpikir seperti ini. Bagaimana bisa kita meninggalkan video ini tanpa undian? Mari kita lakukan. Baru-baru ini di Nove baru berlangsung saran ketika prototipe pertama dari dirigible ditunjukkan. Pikirkan apa yang akan ada di dalamnya. Tetapi belum menemukan nama. Mari kita memilih nama. Untuk yang paling menarik, saya akan mengundi hadiah yang sangat istimewa. Tentu saja hoodie yang sangat bermerek dengan Zeppelin. Tinggalkan komentar di bawah podcast ini dan silakan sudah untuk memberikan masukan. Pada pengambilan gambar berikutnya, saya akan mengumumkan pemenangnya. Selamat menikmati sisa tayangan. Tapi ternyata bagi Dmitri Alexandrovich sendiri, bagi Sovelmash sendiri, Sovelmash seolah-olah saat ini tidak perlu menghabiskan dan mungkin tidak ada yang berubah. Mereka masuk anggaran. Tidak, tentu saja harus mengeluarkan uang. Semakin lebih banyak Dimitri yang datang sekarang, Alexandrovich dia menghabiskan. Lalu apa sebenarnya keuntungan yang dapat diperoleh dengan mudah bagi para investor? Hanya orang yang pertama datang meletakkannya. Besar uang, dia tahu apa yang dimiliki. Sejumlah besar saham yang sangat mahal sekali, yang tidak murah, yang sekarang Dia menunggu 7 tahun, harganya tak sama. yang sekarang, ya tetapi dia menunggu selama 7 tahun. Di sini perbedaannya besar, sekarang menguntungkan untuk masuk karena kamu tahun depan kamu akan menjual saham perusahaan, kamu masuk untuk waktu yang sangat singkat mengerti. Ini untung. Sekarang adalah situasi di mana PKTB diluncurkan dengan sangat penuh pertimbangan. Ini situasi yang paling unik, yang paling keren, dan benar-benar sangat menarik di pasar. Sangat, karena seperti yang sudah saya katakan, sekali lagi saya katakan pertama-tama, Sovelmash menginvestasikan uang ke arah yang paling menjanjikan saat ini, peralatan, di mana dia akan melakukan sesuatu yang akan memberikan keuntungan langsung yang baik. Dia tahu apa yang dibutuhkan. Forum Teknis Militer, sekali lagi, di mana Sovelmash berada, Sovelmash sebagai tanggapan terhadap pembenci ini, masuk ke dalam daftar teratas teknologinya. Di sana ada perusahaan-perusahaan yang sangat keren, dan dikatakan investor kami, apa yang sebenarnya Anda mungkin bayangkan atau mungkin tentang ini kepada Kalashnikov, tolong geser sedikit ke sini, kita pasok Sovelmash. Ini tidak mungkin. Di sana ada banyak perusahaan yang sangat keren, dan saat sama di 10 besar, beberapa pengembangan Sovelmash kembali muncul. Ini berbicara sedikit lebih tentang sesuatu. Jadi Sovelmash setelah hal-hal seperti ini, ya mungkin saja hal-hal memiliki kontak yang serius. Mendapatkan ZOS, mulai beroperasi, dan mulai melakukan kegiatan komersial. Saya dengar para investor mengomentari lebih lanjut tentang kapan dan bagaimana pendanaan akan ditutup. Saya dengar, saya tak mengerti investor. Saya tidak mengerti, mereka ingin menutup pendanaan sekarang. Mengapa? Nah, itu tidak menguntungkan. Kenapa saja lagi? Kami tidak membeli peralatan yang sangat diperlukan dan berguna untuk beberapa hal. Apakah akan berdiri lama? Kita tidak akan berdiri apapun, kasus kami akan mendapatkan keuntungan secara kondisional pada tahun depan, entah sekitar $100 juta atau mungkin bahkan lebih dari 500. Mengerti? Tergantung bukan pada itu. Seberapa lama pendanaan tidak akan ditutup? Itu tergantung pada seberapa banyak uang yang akan datang. Tentu saja, jika sekarang secara kondisional datang seseorang yang memiliki jutaan, 10, maka tidak akan ada lagi uang yang dibutuhkan. Besok kita akan menutup pendanaan, Dmitri Alexandrovich akan berkata, baiklah, oke, kami akan merasa lebih baik. Mengapa kita harus bekerja keras lebih sedikit? Kita tidak membeli sekarang. Ada peralatan tambahan dan juga sesuatu yang lain. Uang untuk memulai sudah ada pada kami. Lebih sudah. Menutup pendanaan, orang-orang apakah saham akan lebih cepat diterima? Tidak. Mereka tidak mendapatkannya cepat. Transformasi, kami akan menutup pendanaan takkan terjadi lebih cepat. Jadi kita memiliki jalur tertentu, kita harus mendapatkan dokumen tentang itu sekarang. Segera sekali, kami tidak lagi jadi objek pembangunan. Memasukkan bangunan ke dalam operasi, membeli tanah dan fasilitas lainnya, di bawahnya, mulai mengubah menjadi perusahaan saham. Perusahaan dengan cara yang sangat hati-hati melakukan emisi surat berharga, dan ini akan terjadi tidak peduli apakah itu di pendanaan akan ditutup sebulan lebih awal atau sebulan lebih lambat. Tetapi harga sahammu akan tergantung saja dan bergantung pada faktor lain, sangat tergantung pada peralatan apa yang akan datang. Di Sovelmash tidak, dan itu tidak proporsional. Banyak investor yang akan masuk. Sovelmash menerima tambahan $1 juta kondisi dan kamu menjadi lebih mahal 1 juta. Tidak, harganya naik lebih dari 100 juta. Jadi ini menguntungkan sekarang orang tua bahwa yang baru masuk. Sangat menguntungkan. Sekarang mereka mengatakan kamu menjanjikan income? Saya berpikir begitu. Tidak akan berada di sini kalau tidak yakin. Apakah saya menjamin bahwa ini akan terjadi? Ya tidak. Apapun bisa terjadi. Saya paham kamu tidak akan ingin agar pendanaan ditutup. Tetapi untuk itu, semua sudah berjalan. Apakah penyelesaian logis semakin dekat? Sebenarnya ini adalah dua paralel yang normal. Dua sisi Sergei Shevchenko. Tidak, ini bukan dua sisi. Ini satu sisi. Sebenarnya, dan ini adalah dua hal yang sangat penting sekali dan sangat paralel.
tindakan yang berjalan ke satu arah sebenarnya saja. Mungkin kita hanya perlu menceritakannya sedikit lebih banyak. Mungkin saja ya, tidak ada gunanya sama sekali menutup pendanaan sekarang dan tidak ada pilihan lain. Semakin banyak yang kita tarik sekarang itu pada segmen ini bisa. Dalam progresi geometri kita dapat untung. Ya, karena semuanya jauh lebih besar. Penilaian perusahaan pada tahun depan untuk akibatnya yang akan sangat jauh lebih banyak dan lebih signifikan. Tetapi dengan uang ini, jika kita akan saja menarik, hemat, dan beri milik kita. Jika pertandingan lebih, kami akan menutupnya lebih awal. Artinya, hal-hal ini tidak saling membantah. Mereka hanya terdengar begitu, sehingga tidak perlu ditutup pendanaan. Tetapi kami ingin menutupnya secepat mungkin, pembagian identitas. Tidak bukan pembagian identitas semuanya. Baik-baik saja, jika ini dipahami dengan lebih baik. Sebenarnya, pemasaran hal-hal seperti itu tidak menyukainya. Tidak suka menghemat uang. Sudah berkali-kali diperiksa. Begitu kamu mulai menghemat pada pemasaran. Dalam kenyataannya sebenarnya seluruh proyek menjadi lebih mahal karena menarik sedikit uang, memperpanjang tenggat waktu, seterusnya dan sebagainya. Tetapi saat ini ketika Dmitry Alexandrovich Duyunov kami sudah mengatakan bahwa dana untuk peluncuran KTB, ya dan tentunya semua yang sekarang disampaikan ke Sovelmash hanya masuk ke dalam dana emas kami. Tentu saja ada kesempatan untuk berusaha menghemat sekarang dan lebih banyak lagi menyampaikan kepada Sovelmash, berusaha agar para investor tersebut yang sekarang masih masuk, mereka yang ada di sini, yang membantu sebisa mungkin lebih cepat, lebih banyak uang dapat disalurkan langsung ke Sovelmash pada saat penutupan pendanaan. Satu lagi kebetulan adalah semacam alat bantu. Ini adalah sesuatu yang berkat penemuan dan peluncuran. Proyek baru, dirigible generasi baru yang banyak pengeluaran sangat besar, yang diduplikasi di satu dan yang lainnya. Proyek sekarang ini hanya dipindahkan ke dompet Dirigible. Jadi ceritakan lebih rinci dan mendetail tentang itu. Pada tingkat apa persiapan awal kita saat ini dilakukan dengan sangat baik dan teliti serta penuh perhatian dan kehati-hatian. Ceritakan uang apa yang berhasil dihemat dengan cara yang efektif atau lebih banyak. Sovelmash berkat penemuan dirigible. Di sini masih diperlukan yang sangat bergantung pada akuntansi. Misalnya, saya tidak memiliki hubungan dengannya, tetapi menurut perkiraan saya bahwa sudah sekitar $100,000 lebih yang dihabiskan untuk Sovelmash. Pengeluaran penting apa yang berhasil dihilangkan? Saya tidak tahu di mana tempat ini berada sekarang. Saya pikir mungkin ini adalah tempat yang tepat. Ada rencana yang jelas, pemindahan karyawan Solar Group dilakukan dengan seksama dan teliti untuk gaji di proyek lain, seperti agar uang kembali mengalir lebih banyak ke Sovelmash. Saya tahu bahwa persentase tertentu cukup investasi yang mengesankan dalam dirigible diterjemahkan Sovelmash sekarang. Dalam keadaan apa ini sekarang bahwa apakah dapat direalisasikan tidak diketahui. Proyek ini berjalan selama 2 bulan. Di sana semuanya baru saja mulai berkembang. Sekarang sedang anak-anak melakukan hal yang besar. Oleh karena itu proyek dirigible. Kamu benar telah mengangkat pertanyaan ini sekarang. Dia tepat sekarang 2 bulan yang lalu. Diluncurkan khusus untuk agar bisa sebanyak mungkin lebih cepat menutup pendanaan Sovelmash dengan lebih baik. Ya, simpan. Karena pemeliharaan akun pribadi, uang sedang ditransfer dari Sovelmash dalam proyek, dari satu proyek dalam proyek lain, dana yang diperlukan datang dan memindahkan karyawan ke gaji di sana, yaitu seperti mengurangi pengeluaran yang ada pada proyek dengan Sovelmash. Ini sangat keren, ini sangat tepat waktu sampahnya bisa dibuka sekarang. Pada 16 November di Nosu, apa yang terjadi? Pada 16 November di Moskwa akan diadakan pertemuan laporan, di mana laporan akan disampaikan kepada para investor proyek. Semua orang sekarang berfokus pada pembukaan perusahaan ini. Nah, kita lihat, silakan pembenci bisa menginjak-injak ini. Ini adalah kebenaran. Karena itu kami bisa dicemooh. Kami tidak tahu akan buka perusahaan waktu itu. Ada alasan objektif. Saat ini kami sedang menjalani pemeriksaan pemerintah. Mungkin kami harus memperbaiki beberapa kekurangan lagi. Yang mereka temukan terus-menerus di tempat-tempat yang tidak terduga. Ya, Dmitry Alexandrovich mengatakan perusahaan hanya akan menjadi lebih baik karena ini adalah iklan yang baik untuk perusahaan. Sungguh, itulah sebabnya kami ingin sebaiknya mengundang lebih sedikit bintang yang pantas mendapatkannya saat ini dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan. Tahun lalu, orang-orang yang layak yang menarik jutaan dolar. Untuk proyek di luar negeri, datang ke acara semacam itu atas biaya Solar Group, tapi kami tidak tahu apa yang bisa terjadi. Lebih banyak negara kuat terlibat, keyakinan meningkat. Tahun ini kami memutuskan menghindari hal ini dan mengurangi biaya acara. Siapa yang datang, ya datang
jangka welcome dengan usaha sendiri. Ya, selamat datang. Oleh karena itu sulit untuk mengatakan siapa yang akan datang. Kami juga berusaha untuk meluncurkan proyek dirigible generasi baru. Apakah kamu akan tetap terlibat dalam proyek baru ini seperti yang kamu lakukan di proyek lama? Apakah kamu akan tetap berhubungan? Ya, sini adalah pertanyaan yang sangat baik. Saya sangat ingin berpartisipasi dalam semua proyek yang akan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dari Solar Group. Kami sangat menantikan Special Mas di tahun depan. Kami menunggu proyek-proyek lain dari Solar Group dengan penuh antusiasme. Proyek dirigible ini sangat menarik. Ia sangat mengejutkan bahwa di antara para investor di Rusia, bahkan banyak dari mereka yang tidak bergabung dengan Solmash, tetapi mengamati dan mengenal tim Solar Group misalnya, mereka berbicara. Mereka berkata, wow, seriusan? Apakah pada pembukaan konferensi pertama Anda, memang ada perwakilan dari NAMI yang berbicara, apakah mereka benar-benar akan membuat gondola di bawah merek Aurus, dan apakah gondolanya akan benar-benar terbuat dari emas, benar? Bagaimana cara untuk berpartisipasi? Apakah ini benar? Ketika orang mulai menyadari bahwa LNG pertama tidak harus dibangun sekarang, yang sudah disediakan, sudah bisa mulai bekerja tidak dari nol, bahwa sudah ada kain yang dikembangkan, bahan-bahan menarik yang bisa dibilang tidak ada di dunia tetapi ada di Rusia, begitulah keadaannya. Orang-orang benar-benar bersemangat, mereka berkata, wow, semuanya cocok di sini. Mari kita lihat. Yang terpenting, kesehatan harus memungkinkan. Karena dalam proyek ini, saya masuk dengan berat badan minus 15 kg. Atau bagaimana saya harus mengatakannya, 15 kg lebih berat dari sebelumnya. Dan sekarang ini sangat mengganggu kesehatan saya. Saya harus menghabiskan waktu di depan komputer, kadang-kadang hingga 16 jam sehari. Dan terkadang di akhir pekan, saya bahkan tidak bisa keluar dari depan komputer. Ini sulit, ini mungkin tentu saja dapat mempengaruhi partisipasi saya dalam proyek-proyek selanjutnya, tetapi saya berharap tidak. Ya, siapa yang mencarikan penggantimu? Siapa yang tangan kananku sebagai penerusmu? Siapa yang menjadi Sergei Shevchuev kedua? Sebenarnya kami memiliki banyak investor dan mitra yang jika mereka mau akan melakukan apa yang saya lakukan, bahkan jauh lebih baik daripada saya. Nah, kami memiliki orang-orang yang sangat menarik dan di klub ada 100 pendiri proyek serta ribuan pendiri pertama dan juga banyak lagi ada investor dan mitra. Mereka adalah orang-orang yang sangat terdidik dan menarik, yang hanya kekurangan keinginan yang sangat kuat dan mendalam serta bersemangat. Jika keinginan itu muncul pada mereka, mereka akan melakukannya. Apa yang saya lakukan jauh lebih baik. Saya berharap kamu memiliki sistem saraf kuat, kesehatan, dan sedikit menghabiskan waktu di depan komputer. Jika tidak, saya akan bertemu dan wawancara mengalihkan perhatianmu dari semua ini. Kita akan berjalan-jalan di... Saya tidak akan mengatakan di mana kamu tinggal, tetapi di sana tumbuh pohon pinus. Aku akan mewawancarai kamu di sana. Ngomong-ngomong, ada komentar yang menarik bahwa kita berdua merekam video dengan sangat cepat tanpa naskah. Nah, coba ambil 2 jam dari hari kerja Sergei Shevchenko dari hidupnya. Saya akan melihat Anda dan saya akan memberi Anda tepuk tangan berdiri jika Anda berhasil melakukannya. Benar, kita merekam terburu-buru. Lalu saya melihat rekaman kita, saya bahkan tidak sempat berganti pakaian. Celana kotor ini... Saya duduk di lapangan sepak bola di halaman karena telepon orang itu terus berdering. Kau lihat, kita berdua percaya bahwa informasi yang kita bagikan kepada orang-orang itu penting, bukan cara penyampaiannya. Meskipun sebenarnya kita tahu bahwa itu tidak benar. Oleh karena itu, sekarang kami memaksa kamu untuk datang ke studio yang indah ini dan menjawab pertanyaan, bahkan mengorbankan waktu kerjamu. Nah, hari libur itu sungguh hebat. Semoga Anda mendapatkan lebih banyak hari libur, penghasilan dan pensiun baik. Kita akan bertemu, kita akan berkomunikasi. Saya terpaksa pergi dari Belgorod. Saya telah tinggal di Belgorod selama 10 tahun. Karena situasi, saya sekarang harus pergi membawa seseorang. Saya bersama ibu dan anjing. Jadi sekarang saya di Moskwa. Jadi kita akan berkomunikasi. Sekarang kamu lebih sering, lebih dekat tim, lebih sering ke webinar. Semua orang sangat senang dengan ini. Mari kita lihat seberapa lama mereka bisa bertahan. Sebentar lagi, ya. Saya berharap kamu sabar, sukses, dan mendapatkan keuntungan. Tetap semangat dan sampai jumpa.